jalan penuh tantangan, kan hilang di dalam hati yang riang, pramuka tak kena rintangan. Salam pramuka. Siaga, siap. Anak, selain memperingati Hari Kemerdekaan RI yang ke-75 tahun, pada bulan Agustus ini, tepatnya tanggal 14, kita juga diajak untuk memperingati Hari Pramuka, hari lahirnya Pramuka yang ke-59, tepatnya pada tanggal 14 Agustus 1961. Maka ada year tahun 61, pandu-pandu dilebur jadi satu, diberi nama baru Pramuka. Anak, Pramuka adalah Praja Muda Karana. Artinya orang muda yang berkarya. Anak-anak, kalian itu menjadi pramuka siaga. Maka harus selalu berkarya yang baik untuk orang lain. Itu inti dari pramuka. Anak-anak, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita matematika tentang pecahan. Kalau yang lalu sudah belajar mengubah pecahan biasa dalam campuran, atau sebaliknya dari pecahan campuran menjadi pecahan biasa, hari ini kita akan belajar tentang kelanjutannya, yaitu mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal, dan sebaliknya mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Anak-anak, semoga ini cepat berlalu keadaan ini dan kita segera bisa berlatih pramuka kembali, bermain bersama Yanda dan Bunda. Oke, selamat mengikuti anak-anak. Salam pramuka. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita untuk pelajaran matematika. Kita akan melanjutkan untuk membahas tentang pecahan bagian kelima. Jadi sudah ada 5 video ini yang saya buat dan saya share untuk membantu anak-anak di dalam belajar. Nah, anak, topik kita ini adalah yang pertama, kita akan mengulang kembali atau mereview pelajaran yang telah kita pelajari pada Senin yang lalu, adalah bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, atau pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa. Yang kedua, hal yang baru yang akan kita pelajari adalah tentang pengertian dan hal-hal yang berkaitan dengan pecahan desimal, dan juga bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Yang ketiga, kita akan belajar tentang bagaimana mengubah desimal ke atau menjadi pecahan biasa. Yang terakhir, hari ini kita akan latihan soal-soal untuk pemahaman bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal, atau sebaliknya dari pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Semoga anak-anak makin mengerti dan gampang untuk menerima pelajaran yang Pak Guru berikan pada pagi hari ini. Nah, yang pertama kita akan mengulang kembali bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan atau sebaliknya. Ini hanya mengulang anak ya. Pecahan biasa yang bisa diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan biasa tidak murni. Artinya, pecahan yang pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran? Caranya, pembilang pecahan tersebut dibagi dengan penyebutnya. Misalnya 2/3, yaitu 2 dibagi 3. Nah, hasilnya dari pembagian tersebut adalah menjadi bilangan bulat.
sedangkan sisanya menjadi pembilang dalam pecahan di belakang bilangan bulatnya. Contohnya anak-anak, yang bisa diubah menjadi pecahan campuran adalah pecahan yang tidak murni, artinya yang pembilangnya lebih besar, 7/3. Pembilangnya 7, penyebutnya 3. Mana yang besar? Pembilangnya, yaitu 7, penyebutnya cuma 3. Maka ini bisa diubah menjadi pecahan campuran. Langkahnya adalah 7 dibagi 3. Kalau kalian belum bisa pembagian, boleh dengan cara perkalian. 3 kali 1, 3. 3 kali 2, 6. 3 kali 4, 12. Nah, dari hasil ini, kita cari angka atau bilangan di bawah 7 yang paling dekat. Angka berapa coba? Iya, perkalian 2. 3 kali 2 yaitu 6. Kalau 3 terlalu jauh ya, maka 3 kali 2, 6. Maka hasilnya adalah 7 bagi 3 itu 2. Karena 2 kali 3 itu 6. Nah, 6 untuk sama dengan 7 yang penyebut tadi itu kurang 1. Atau sisa 1. Maka 2 hasil pembagian ini itu dipakai menjadi bilangan bulatnya. Sedangkan sisanya 1 itu dipakai untuk pembilang dari pecahan di belakangnya, yaitu sisa 1. Maka 2 bilangan bulatnya, 1 pembilangnya, per penyebutnya sama yaitu 3. Maka 7/3 itu kalau diubah menjadi pecahan campuran adalah 21/3. Ini Pak Guru hanya mengulang. Oke. Yang kedua anak-anak, contoh kedua, 17/5. Ini juga bilangan pecahan tidak murni. Karena apa? Ayo masih ingat? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Ini 17, pembilangnya, penyebutnya 5. Maka langkahnya adalah anak-anak, 17 dibagi 5. Ayo coba, berapa? Kalau nggak bisa sama pakai perkalian 5. 5 kali 1, 5 kali 2, 5 kali 3, 5 kali 4, dan seterusnya. Tapi kalau anak-anak sudah pintar pembagian, langsung aja. Oh iya Pak, 17 bagi 5 itu adalah 3. 3 kali 5 itu 15. Ke 17 kurang 2. Maka 17 bagi 5 itu hasilnya 3, sisanya 2. Maka 3 dari hasil pembagian itu dijadikan bilangan bulatnya. Sedangkan sisanya 2 dijadikan pembilang pecahannya. Maka pecahan campurannya menjadi 3. Sisanya 2 untuk pembilang per 5. Karena penyebutnya sama. Maka 3, 2/5. Semoga makin jelas keterangan ini anak-anak ya. Pak Guru hanya mengulang apa yang telah kita pelajari pada hari Senin. Nah, sekarang kebalikannya anak-anak. Kalau bagaimana cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Tadi pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Sekarang pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Nah, contoh ini. 5, 3/4. Ini pecahan campuran. Karena ada bilangan bulat dan ada pecahannya. Maka disebut pecahan campuran. Kalau tadi itu dibagi, ini kebalikannya maka menjadi dikali. Caranya adalah bilangan bulatnya 5 dikalikan penyebutnya 4, kemudian ditambah pembilangnya berapa? Iya, 3, pinter. Nah, hasilnya dari pembilang dan hasilnya ini dijadikan pembilang. Sedangkan penyebutnya tetap sama, ini yaitu 4. Maka tadi aku bilang ya, 5 kali 4, pembilang kali penyebut, 5 kali 4, berapa? 20. 20 tambah 3, 23. Nah, 5 kali 4, 20, tambah 3, 23. Per 4, pernya sama. Maka 5, 3/4, pecahan biasanya menjadi
23/4. Contoh berikutnya, contoh kedua. Bilangan berapa? Yuk dibaca sama-sama. 43/6. Pinter. Coba dari bilangan ini, mana bilangan bulatnya? 3 ya? Oh bukan Pak, pinter. 6. Oh bukan. 3 itu apa? Pembilang. 6 penyebut. Mana bilangan bulatnya? Yaitu 4. Ya, 4. Maka caranya adalah pembilang kali penyebut ditambah bilangan bulat dikali penyebut ditambah pembilang. Bilangan bulat dikali penyebut ditambah pembilang. 4 kali 6 ditambah 3. 4 kali 6 24 ditambah 3 27. 27 menjadi pembilang. Penyebutnya sama, yaitu 6. Maka pecahan biasa dari 43/6 adalah 27/6. Saya ulang ya. 4 kali 6 bilangan bulat kali penyebut ditambah pembilang. 4 kali 6 tambah 3 yaitu 27. Pernya sama 6. Maka pecahan biasa dari 43/6 adalah 27/6. Pak Guru hanya mengulang. Semoga makin mengerti dan semakin jelas. Dan nanti kalau ada soal, semakin bisa mengerjakan dengan baik. Kita akan bagaimana? Nanti juga akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Nah, kalau anak ini hal baru tolong diperhatikan. Yang pertama kita akan belajar tentang nilai tempat pada pecahan desimal. Supaya apa? Supaya kalian ngerti. Mengapa kok kalau 0,15 itu dibaca 015 bukan 0,15? Nanti akan tahu anak-anak. Coba lihat, perhatikan sini. Nah, nilai tempat pada pecahan desimal itu berbeda-beda sesuai dengan tempatnya. Ada ratusan, ada puluhan, ada satuan, ada persepuluhan, ada perseratusan, ada perseribuan, dan seterusnya. Nah anak-anak, contohnya ini. Coba baca sama-sama angka berapa ini? 35, berapa? Oh nggak boleh. 35,124 bukan 124. Ya, ini dibacanya adalah 35,124. Loh, kenapa ini bisa 35, Pak? Karena ini bilangan bulat, ini desimal. Maka nilai tempatnya adalah, anak-anak, perhatikan sini. Ya, kita dari belakang. Dari angka berapa belakang? Angka 4. Angka 4 itu disebut perseribuan. Mengapa? Karena ada 3 angka di belakang koma. Angka ketiga ini dianggap 0, 0, 0. 0-nya 3. Berarti 1000, maka disebut perseribuan. 3 angka di belakang koma. Maka nilainya adalah 4/1000. Bukan 4 ya, maka ini dibaca 124 bukan 124. Nah, sekarang sebelahnya adalah angka 2. Angka 2 itu anak-anak ada posisinya, ada berapa angka di belakang koma? 2, betul. 2 itu kalau 0-nya 2 kali 0 berapa tuh nilainya? 1 nilai 2 berarti 1000 ya? Oh iya, bukan Pak, yaitu 100. Maka 2 itu nilai tempatnya adalah perseratusan, bukan 100, perseratusan. Nah, perseratusan itu kenapa? Karena 2 angka di belakang koma. Anggap 0-nya ada 2, maka nilainya adalah 2. 0-nya 2 adalah 100, maka 2/100. Sekarang ke 1 anak-anak. 1 itu berarti adalah 1 angka di belakang koma. Kalau 01 berarti berapa? Iya, 10, maka persepuluhan. Nah, maka 1 itu nilai tempatnya adalah persepuluhan. Karena 1 angka di belakang koma, maka nilainya adalah 1/10.
Sekarang 5 ini adalah bilangan bulat. 5 itu apa tempatnya kalau di belakang nih? Adalah satuan. Mengapa satuan? Karena ini bilangan bulat 35. Nah, maka nilainya adalah 5. 3 itu adalah puluhan. Maka nilai tempatnya adalah 30. Maka inilah mengapa ini dibaca 35,124 bukan 35,124, karena di belakang koma itu menunjukkan desimal. Saya ulang, karena di belakang koma ini menunjukkan desimal. Semoga paham anak-anak ya. Kalau belum paham, ulang lagi video ini, tonton lagi terus sampai bosan. Sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal? Iya. Langkahnya adalah ada 2 cara. Yang pertama, mengubah penyebutnya itu menjadi per 10 ya. 1 nolnya 1 itu per 10. Dibuat 1 nolnya 2 yaitu per 100. 1 nolnya 3 per 1000. 1 nolnya 4 per 10.000 dan seterusnya. Pokoknya tambah 0 terus. Nah ini pecahannya, penyebutnya dibuat ini per 10, per 100, per 1000, per 10.000, per 100.000 ya, dan seterusnya sampai tambah 0 terus boleh. Tuh contohnya anak-anak. Oke, ini 2/5. 2/5 itu berapa pembilangnya? 2, ya. Penyebutnya 5. Nah, penyebut 5 itu harus diubah, boleh ke per 10, boleh ke per 100, boleh ke per 1000 dan seterusnya. Tapi kita cari yang paling kecil. Coba kalau dibuat per 10 bisa enggak? Bisa, Pak. Bagi kali berapa? Kali 2. Nah, 5 kali 2 itu 10. Nah, biar adil, kalau penyebutnya kali 2, pembilangnya juga kali 2. Maka 2 kali 2 itu 4. Nah, 2 kali 2 4, 5 kali 2 10. Udah desimal. 4 per 10. Nah, artinya kalau per 10 itu ada 1 angka di belakang koma. Maka tinggal kasih 0, tulis ini 0,4. Ya, saya ulang. 2/5 itu supaya menjadi per 10 dikali 2 5-nya. Atas biar adil juga dikali 5. Kali 2. Ini kali 2. 2 kali 2 itu 4. 5 kali 2 itu 10. Nah, maka ini sudah desimal karena sudah per 10. Nah, maka 4 per 10. Kalau per 10 itu berarti 1 angka di belakang koma. Maka tinggal nulis 0,4. Iya. Contoh kedua anak-anak. 3/4. 3 itu pembilang, penyebutnya 4. Lah, 4 penyebutnya harus diubah ke per 10 bisa enggak? 4 kali 1 itu adalah 4. 4 kali 2 adalah 8. 4 kali 3 adalah 12. Berarti 10 nggak bisa. Maka dibuat per 100. Bisa nggak per 100? Kalau mau bingung, dibalik 100 bagi 25. Ya, hasilnya 100 bagi 4, maka 25. Ternyata 4 itu supaya menjadi 100 dikali 25. Kalau penyebutnya kali 25, pembilangnya juga sama, harus kali 25. Nah, hasilnya maka 4 kali 25 itu 100, 3 kali 25 adalah 75. Kalau ini ada pecahan per 100, artinya ada 2 angka di belakang koma. Gampang, tinggal 0, nih 75. Sudah 2 angka di belakang koma. Kamu kan tinggal ini ganti 0, ini tulis pembilangnya 0,75. Nanti ya. Oke. Nah, sekarang yang kedua adalah dengan cara pembagian. Ya,
mengubah pecahan desimal dengan cara pembagian. Contohnya anak, 2/5 itu artinya 2 dibagi 5. Maka kita gunakan pembagian bersusun. 2 bagi 5. 2 bagi 5. Bisa enggak? Tidak bisa. 2 tidak bisa dibagi 5. Maka kalau tidak bisa, yang dibagi ditambah 0. Yang dibagi akan berapa ini? 2. Maka 2 ditambah 0. Maka menjadi berikutnya seperti ini anak-anak. Ya. Nah, tadi karena 2 nggak bisa dibagi 5, maka kasih 0. Atasnya dikasih 0, nah sekarang tinggal bisa 20 dibagi 5, yaitu 4. 4 kali 5 adalah 20. 20 kali 20 adalah 0. Maka pecahan desimal dari 2/5 adalah 0,4. Sama kan? Ini dibagi biasa. Moga-moga lebih jelas. Saya ulang ya. 2 bagi 5 nggak bisa, kasih 0. Lalu 20 bagi 5 adalah 4. Nah, 4 kali 5 adalah 20. Nah, 0, maka hasilnya adalah 0,4. Guru beri contoh yang kedua. 3/4. Artinya 3 dibagi 4. 3 bagi 4 itu nggak bisa. Maka bilangan yang dibagi yaitu 4 dikasih 0. Nah, nih, kasih 0. Jadi 30. Tetapi atas harus dikasih 0, 30 bagi 4. Berapa yang mendekati? 4 kali 1 kali 2 yaitu 7. Karena 7 kali 4 itu hasilnya 28. 30 kurangi 28 berapa? Oh iya, 2. 2 nggak bisa bagi 4, kasih 0 lagi. Tapi nggak perlu kasih koma lagi. Nah, karena tinggal 20 bagi 4 itu 5. 5 kali 4 di sini 20. Maka hasilnya adalah 0. Maka pecahan desimal dari 3/4 adalah 0,75. Ingat, bukan 75 ya, 0,75. Saya ulang. 3 bagi 4, 3/4 artinya 3 bagi 4 itu nggak bisa. Nih, maka dikasih 0. Atasnya kasih 0, hasilnya. Lalu 30 bagi 4 yang mendekati adalah 7. 7 kali 4, 28. 30 kurangi 28 adalah 20. Maaf, 2. 2 dibagi 4 nggak bisa, maka dikasih 0 lagi. Tapi nggak perlu koma lagi ya. Satu aja komanya. Sekarang 20 bagi 4 bisa. Berapa? 5. 5 kali 4, 20. 20 kali 20 adalah 0. Habis. Ini hasilnya. Maka desimal dari 3/4 adalah 0,75. Nah, sekarang bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Ya. 0,6. Bilangan tersebut adalah satu angka di belakang koma, artinya per 10. Ya. Jadi pecahan desimal dari bilangan tersebut adalah 0,6. Itu kalau diubah menjadi pecahan biasa adalah 6/10 karena satu angka. Nah, sampai ini boleh sampai sini, tapi kalau mau pinter ini dikecilkan. Bilangan ini dikecilkan dengan cara dibagi angka yang sama. Bagi 2 semua biar adil ya. 6 bagi 2 adalah 3. 10 bagi 2 adalah 5. Maka 0,6 itu desimalnya boleh 6/10, boleh 3/5. Contoh kedua, 0,35. Berapa angka di belakang koma? 2. Artinya per berapa? 2. Kalau 2 per berapa? Per 1000? Per 10? Iya, per 100 karena 2 angka di belakang koma. Maka menjadi 35/100. Saya ulang, karena ini 2 angka maka per 100. 35/100. Nah, lalu boleh ini aja, boleh, benar. Tapi kalau mau lebih baik lagi harus dikecilkan, dibagi dengan angka yang sama, yaitu 35 bagi 5 itu 7, 100 bagi 5 itu adalah 20. Maka 0,35
Kalau diubah ke pecahan biasa itu boleh 35 per 100, boleh juga 7 per 20. Semoga mengerti. Kalau belum mengerti, silakan diputar ulang. Oke anak-anak. Nah, untuk tugas pemahaman ini, anak-anak mengerjakan soal-soal latihan dari buku paket ISPS halaman 16 nomor 1 dan 2. Tuh, soal ditulis ulang di catatan, dikerjakan beserta cara dan jawabannya. Tugas ini tidak perlu dikumpulkan atau dikirim ke Google Classroom, tapi perlu kalian melaporkan, menyerahkan, klik serahkan di Google Classroom sebagai bukti kalian telah melihat video ini dan juga telah mengerjakan tugasnya. Ingat, yang bekerja adalah kalian, jangan orang lain. Nanti kalau orang lain, yang pintar orang lain, bukan kalian. Oke, anak-anak, itu tentang hari ini belajarnya. Pesan saya, nah, tolong share video ini biar semakin banyak yang subscribe dan like. Tolong jangan dislike ya. Ya, komennya yang positif, jangan yang negatif. Oke, saya kira itu aja anak-anak pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian mengerti tentang materi ini. Terima kasih. Kecil itu siaga, lebih besar itu penggalang, paling besar itu penegak, semuanya pramuka. Nah, gimana untuk belajar hari ini? Sudah mengerti bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi desimal dan sebaliknya? Dan lebih sudah paham? Nah, kalau belum anak-anak, silakan diulang-ulang video ini. Diulang-ulang supaya mengerti. Ya, jangan lupa anak-anak, sebarkan video ini biar semakin banyak yang subscribe, like, dan komen. Anak-anak, tolong saya Pak Guru berharap nih, tolong like, jangan dislike, ya, dan komennya yang positif supaya video ini, channel ini terkenal dan kita bisa belajar lebih baik lagi. Ya, oke anak-anak, selamat mengikuti pada berikutnya. Tapi sebelumnya anak-anak, untuk pemahaman anak-anak harus mengerjakan yang ada di buku paket ini, ya, dari halaman 16, ya, nomor 1 dan 2. Soal ditulis ulang, lalu dikerjakan dengan caranya. Ingat anak-anak, yang bekerja, yang mengerjakan kalian sendiri. Tolong menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran. Kalau yang belajar, yang mengerjakan orang tua, kakaknya, atau siapapun guru lesnya, nanti yang pinter adalah orang lain, bukan dirimu. Ya. Anak-anak yang belajar, anak-anak yang harus pintar. Oke, belajar. Selamat belajar pada pelajaran berikutnya. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.